Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan bahan kajian kami yaitu manajemen strategik sumber daya manusia atau SDM. Kami beranggotakan saya sendiri Afdal Khairi, Indah Dwi Nastika, Nadia Adila, Rada Ratnasari, dan Ria Melisa. Pada bagian pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu sumber yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu sumber daya manusia atau human resource dan sumber daya non-manusia, non-human resource. Nah, dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta, sumber daya manusialah yang paling penting dan sangat menentukan. SDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, dan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan dan karya. Semua potensi SDM tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapapun maju teknologi, berkembang informasi, tersedianya modal, dan memadainya bahan, jika tanpa ada SDM, tentu akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Baiklah, pengertian pengembangan sumber daya manusia hampir mirip dengan pengembangan manusia atau human development. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan, kemampuan penelitian, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam suatu organisasi. Perencanaan SDM memiliki langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Semuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Perencanaan SDM sebenarnya berkaitan dengan pengidentifikasian persoalan-persoalan atau problem, ancaman-ancaman, threat, dan peluang-peluang atau disebut opportunities dalam organisasi dan lingkungan organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal di dalam organisasi itu sendiri atau faktor internal, maupun yang berasal dari luar organisasi tersebut atau faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar lingkungan organisasi tersebut. Hal yang tergolong faktor-faktor eksternal itu seperti teknologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Faktor-faktor internal menurut SP Siagian adalah seperti rancangan strategi, anggaran, estimasi produksi, dan penjualan atau usaha dan kegiatan baru, serta rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Beberapa tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama yaitu perlu upaya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Salah satu tantangan dalam bisnis adalah adanya upaya peniruan dari kompetitor.
Tidak hanya peniruan produk, jasa, atau barang, tetapi juga keunggulan dalam sumber daya manusia. Hendaknya organisasi dapat membuat strategi mempertahankan keunggulan sumber daya manusia yang dimilikinya, antara lain dengan sistem penggajian yang tepat. Yang kedua, sumber daya manusia yang direncanakan perlu mendukung keseluruhan strategi bisnis. Yang ketiga, menghindari strategi berlebihan pada masalah-masalah harian. Hal ini perlu diterapkan dalam perencanaan sumber daya manusia agar tidak terkesan bahwa perencanaan menggunakan strategi yang terlalu berlebihan. Seperti untuk mengangkat pegawai ke dalam atau dengan keahlian spesifik dengan melakukan rekrutmen secara luas. Yang keempat, perlunya penyesuaian strategi bisnis dengan karakteristik unik organisasi. Yang kelima, perlu upaya menanggulangi perubahan lingkungan. Lingkungan yang berubah di era digital saat ini menuntut perencanaan sumber daya manusia secara baik dengan memanfaatkan sistem informasi dan internet dengan baik. Yang keenam, menyita komitmen manajemen, di mana perencanaan sumber daya manusia mau tidak mau tentu menyita waktu dan meminta komitmen manajemen puncak agar dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, perlu keahlian menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Yang terakhir yaitu perlu upaya untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan. Perubahan tersebut seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, selera, tren, dan sebagainya. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Yang kedua, dengan adanya perencanaan yang matang, maka produktivitas kerja dari tenaga yang sudah ada dapat ditingkatkan. Yang ketiga, dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, organisasi dapat menentukan lowongan pekerjaan dan jabatan. Dan yang terakhir, perencanaan sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja suatu perusahaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, keuntungan yang akan didapatkan jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik. Yang pertama, manajemen puncak akan memiliki pandangan yang baik terhadap keputusan yang akan diambilnya. Yang kedua, dengan perencanaan sumber daya manusia akan memperkecil dan mengefektifkan biaya yang timbul akibat dari perencanaan yang tidak matang. Yang ketiga, dapat menentukan orang yang mempunyai keterampilan dan bakat sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan para manajer dengan lebih baik. Tujuan sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan mengaitkan tindakan-tindakan dengan konsekuensinya. Yang kedua, perencanaan mendayagunakan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan mengaitkan sumber daya manusia dengan organisasi. Dan yang terakhir, perencanaan menjadikan karyawan lebih puas dan berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ria Amelisa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya yaitu model proses manajemen strategik. Perencanaan strategik adalah bagian dari proses manajemen strategi perusahaan. Yang pertama yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi ini yaitu untuk menentukan arah strategis perusahaan dan mendefinisikan misi dan sasaran perusahaan, berbagai peluang dan ancaman eksternal, serta berbagai kelemahan dan kekuatan internal. Yang kedua yaitu pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi yaitu organisasi mengikuti strategi yang dipilihnya, mengalokasikan berbagai sumber daya,
memastikan perusahaan memiliki para karyawan yang terampil untuk ditetapkan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu proses manajemen strategik sumber daya manusia. Perencanaan strategik adalah bagian dari proses manajemen strategik perusahaan yang terbagi menjadi yang pertama yaitu mendefinisikan bisnis dan misi, yaitu untuk menetapkan tujuan. Seorang pemimpin harus sudah mengembangkan opini pemikiran mengenai kondisi masa depan yang mungkin dan diinginkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua yaitu menghadirkan audit eksternal dan internal. Maksudnya di sini yaitu hal yang mendasar dari rencana strategik untuk memilih arah tindakan perusahaan yang masuk akal berkaitan dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dan kekuatan serta kelemahan internal yang dimiliki perusahaan itu tersebut. Yang ketiga yaitu menerjemahkan misi ke dalam tujuan strategik. Maksudnya di sini yaitu mengatakan misi Anda yaitu mengevaluasi dan bertindak melalui kerjasama publik dan swasta untuk meningkatkan sistem energi perusahaan. Yang keempat yaitu memformulasikan strategi untuk mencapai tujuan. Maksudnya di sini yaitu jembatan penghubung perusahaan berada sekarang dengan perusahaan berada di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu implementasi strategi implementasi. Maksudnya di sini yaitu melibatkan, menggunakan dan mengaplikasikan seluruh fungsi manajemen, baik itu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, dan pengontrolan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Maksud evaluasi kinerja di sini yaitu strategi tidak selamanya berhasil untuk dilakukan, sehingga harus dikelolakan lebih lanjut sesuai yang terjadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rada Ratnasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam proses manajemen strategi. Keberhasilan proses manajemen strategi tergantung pada sejauh apa fungsi manajemen sumber daya manusia dilibatkan. Terkait dengan proses perumusan strategi, keterlibatan peran manajemen sumber daya manusia bervariasi tingkatannya sesuai dengan tingkat integrasi atau hubungan antara fungsi perencanaan strategi atau fungsi manajemen sumber daya manusia. Terdapat 4 tingkat integrasi atau hubungan antara fungsi perencanaan strategi dan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama hubungan administratif, di mana hubungan administratif ini tingkat integrasinya rendah. Perhatian manajemen sumber daya manusia fokus pada kegiatan sehari-hari dan terpisah dengan unsur proses manajemen strategi. Yang kedua itu hubungan satu arah. Pada hubungan satu arah ini, rencana strategi diinformasikan kepada bagian manajemen sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia ini berperan untuk merancang sistem-sistem atau program-program yang mendukung penerapan rencana strategi. Yang ketiga yaitu hubungan dua arah. Masalah-masalah dan dampak-dampak sumber daya manusia dipertimbangkan dalam proses perumusan rencana strategi. Fungsi perencanaan strategi dan manajemen sumber daya manusia saling bergantungan pada hubungan dua arah
dengan 3 langkah, yaitu yang pertama perencanaan strategi diinformasikan ke bagian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia berfungsi menganalisis masalah dan dampak dari rencana strategi tersebut terhadap sumber daya manusia untuk kemudian menginformasikannya ke bagian perencanaan. Yang ketiga, tim perencanaan strategi membuat keputusan strategi dan menginformasikan ke bagian manajemen sumber daya manusia untuk kemudian mengembangkan sistem-sistem atau program-program yang mendukung penerapan rencana strategi. Yang keempat yaitu hubungan integratif, di mana hubungan integratif ini bersifat dinamis dan berinteraksi terus-menerus dalam berbagai aspek. Fungsi manajemen sumber daya manusia dibangun langsung ke dalam proses perumusan rencana strategi dan pelaksanaan strateginya. Selanjutnya yaitu tantangan strategi sumber daya manusia. Rencana strategi adalah rencana agar perusahaan dapat menyesuaikan kekuatan dan kelemahan dengan kesempatan dan ancaman dari luar dalam rangka memelihara keuntungan kompetitif. Selanjutnya, manajer sumber daya manusia memformulasikan strategi khusus sumber daya manusia untuk membawa perusahaan berpijak menuju sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Strategi adalah arahan tindakan. Dalam memformulasikan sumber daya manusia, manajer harus memikirkan 3 tantangan yang mendasar, yaitu yang pertama, keharusan mendukung produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, itu karyawan memainkan peran yang luas dalam usaha perbaikan kinerja pengusaha. Yang ketiga, yaitu sumber daya manusia harus terlibat lebih jauh dalam mendesain dan tidak hanya melaksanakan rencana strategi perusahaan saja.